Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan IC, IMS, dan tuberkulosis yang sudah 2 hari ini mereka mendapatkan cek kesehatan gratis itu. Jadi sekaligus dengan screening HIV, IMS dan TB. Mengirim semua berkas yang diminta untuk pendaftarannya di tingkat nasional. Selang seminggu kemudian, kami dinyatakan lolos bersama 180 mahasiswa lain dari kurang lebih 99 universitas di Indonesia. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan narapidana dan tahanan di lapas kelas 2A Bau-Bau menjalani screening penyakit menular, diantaranya HIV/AIDS dan juga IMS. 2 mahasiswa UM Buton lolos seleksi KKN Kebangsaan 2025, harumkan nama kampus di kancah nasional. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 4 Juli 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Ratusan narapidana dan tahanan di lapas kelas 2A Bau-Bau menjalani screening penyakit menular, diantaranya HIV/AIDS dan juga IMS. Mengenai hal ini, Waude Nuriani melaporkan. Dalam rangka mendukung program kesehatan nasional serta meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau bekerjasama Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pelacakan dan deteksi dini kasus HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Kegiatan screening ini digelar di area klinik lapas dan diikuti seluruh warga binaan penghuni Lapas Bau-Bau. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan preventif yang rutin diselenggarakan oleh pihak lapas bekerjasama Dinas Kesehatan dengan dukungan dari sejumlah puskesmas di Kota Bau-Bau. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, mengatakan seluruh warga binaan menjadi sasaran pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai Rabu dan Kamis, dan akan dilanjutkan kembali pekan depan. Selama 2 hari pelaksanaan, tim medis telah memeriksa sebanyak 301 narapidana dan tahanan dari total lebih dari 500 penghuni Lapas Bau-Bau. Sisanya dijadwalkan akan mengikuti pemeriksaan pada tahap selanjutnya pekan depan. Jadi yang selama ini kegiatan IC, IMS, dan tuberkulosis yang sudah 2 hari ini mereka mendapatkan cek kesehatan gratis itu. Jadi sekaligus dengan screening HIV, IMS, dan TB-nya. Ya, kegiatannya kan sejak kemarin, jadi 2 hari ini kami baru menyelesaikan 301 orang dan akan dilanjutkan untuk beberapa hari ke depan. Lebih lanjut, Yuslina menjelaskan pemeriksaan meliputi sesi konseling, pengambilan sampel darah, serta screening gejala yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan IMS. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini kasus-kasus yang berpotensi mengganggu kesehatan warga binaan secara keseluruhan. Bagi warga yang terdeteksi menderita penyakit, akan langsung diberikan obat-obatan. Sementara itu, Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus M. Haidir menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pihaknya dalam menjamin hak-hak kesehatan warga binaan tetap terlindungi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan. Pemeriksaan Saudara, masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di Kota Bau-Bau yang seharusnya berakhir pada tanggal 2 Juli 2025 resmi diperpanjang hingga 4 Juli 2025. Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, menjelaskan perpanjangan ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat yang melebihi ekspektasi. Adapun verifikasi data, khususnya di jenjang SMP, juga membutuhkan waktu lebih karena adanya penilaian prestasi akademik dan juga non-akademik. Nah, untuk membantu masyarakat, seluruh SD dan juga SMP di Kota Bau-Bau dijadikan titik layanan pendampingan, mengingat belum semua orang tua memahami mekanisme pendaftaran daring. Aku juga mengungkapkan pada 2 hari pertama pendaftaran daring sempat juga terjadi perlambatan sistem akibat tingginya trafik, namun sejak tanggal 30 Juni sistem telah juga kembali normal setelah dilakukan
pembaruan dan juga distribusi akses layanan. Dalam masa perpanjangan pendaftaran, Dikbud Bau-Bau juga membuka call center di nomor 0823 1250 2835 bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pendaftaran SPMB. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi ruang tim media di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, 2 mahasiswa UM Buton lolos seleksi KKN Kebangsaan 2025. Harumkan nama kampus di kancah nasional. Terkait hal ini, Waude Nurliani kembali melaporkan. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh 2 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton UM Buton. 2 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip kampus tersebut, yakni Laude Muhammad Ali Ghafur MD dan Jesse Mutia Ayuning Tias, berhasil lolos seleksi kuliah kerja nyata atau KKN Kebangsaan 2025. Keduanya menjadi wakil UM Buton dalam program berskala nasional yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan swasta se-Indonesia. Mereka berhasil melewati ketatnya proses seleksi mulai dari tingkat kampus hingga nasional. Laude Muhammad Ali Ghafur mengungkapkan rasa bangganya kepada RRI atas capaian tersebut. Ia menceritakan bahwa informasi mengenai KKN Kebangsaan ia dapatkan melalui unggahan sosialisasi di akun Instagram Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setelah mengikuti sosialisasi, ia pun berhasil mempersiapkan diri dan melengkapi sejumlah persyaratan seperti surat keterangan sehat, menjadi mahasiswa aktif serta aktif berorganisasi hingga mendapatkan rekomendasi resmi dari kampus. Mengirim semua berkas yang diminta untuk pendaftarannya di tingkat nasional. Selang seminggu kemudian, kami dinyatakan lolos bersama 180 mahasiswa lain dari kurang lebih 99 universitas di Indonesia. Hal tersebut membuat kami bahagia, senang, dan yakin bahwa setiap usaha yang ditekuni dengan rasa yakin tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan. Ali Ghafur juga menambahkan bahwa KKN Kebangsaan tahun 2025 ini merupakan angkatan ke-13 dan diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama sebulan, terhitung sejak 1 Juli hingga akhir bulan. Total peserta mencapai 177 mahasiswa dari puluhan kampus di Nusantara. KKN Kebangsaan sendiri merupakan program nasional yang dirancang untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan memperkuat wawasan kebinekaan. Program ini juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu akademis di tengah kehidupan masyarakat, bahkan melibatkan kampus dari negara sahabat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bau-Bau bersama Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Cabdin Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, Rayon Bau-Bau Buton Selatan ini menunjukkan komitmen serius dalam membentuk karakter dan juga membentengi remaja dari pengaruh negatif melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS. Nah, pendengar, ada pun juga penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Kemenak Kota Bau-Bau antara Kepala Kantor Kemenak Kota Bau-Bau Haji Mansur sebagai pihak pertama dan Kepala Cabdin Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Mas Tuti sebagai pihak kedua. Mansur juga menegaskan kerjasama ini merupakan bentuk ikhtiar dan juga konkret mengenai ataupun juga menghadirkan ruang pembinaan yang juga berkelanjutan bagi pelajar SMA, SMK, dan juga MA di wilayah Bau-Bau dan juga Buton Selatan. Adapun fokus utama program ini adalah menekan angka kenakalan remaja dan juga pernikahan usia dini yang juga masih menjadi tantangan sosial di daerah. Is juga menjelaskan program BRUS akan juga mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, bimbingan tematik, dan juga pendampingan yang juga menyasar langsung kebutuhan remaja maupun juga potensi masalah yang mereka hadapi. Adapun dalam ruang lingkup MOU tersebut disepakati beberapa poin kerjasama antara lain yaitu penyusunan program BRUS yang juga mencakup aspek keagamaan, moral, dan juga sosial. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembinaan rutin di sekolah menengah atas disampaikan juga poin ketiga yaitu pertukaran data dan juga informasi antara lembaga untuk juga bisa mendukung pelaksanaan kegiatan
Dan yang terakhir yaitu masa berlaku perjanjian selama 5 tahun dan dapat juga diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sementara itu Kepala Cabdin Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Rayon Bau-Bau Buton Selatan, Mas Tuti juga mengapresiasi sikap proaktif terkait Kemenak Bau-Bau dalam membangun kemitraan lintas sektor. Ia juga menyebutkan pelaksanaan program BRUS akan juga digelar secara berkala di seluruh stasiun pendidikan menengah atas dengan juga pendekatan pembinaan tematik, diskusi kelompok remaja, hingga sesi konsultasi yang juga melibatkan tenaga profesional. Nah, kerjasama ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang tak hanya menekan aspek akademik, tetapi juga mengenai penguatan karakter siswa sebagai fondasi penting dalam menghadapi perubahan zaman. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan narapidana dan tahanan di lapas kelas 2A Bau-Bau menjalani screening penyakit menular, diantaranya yaitu HIV/AIDS dan juga IMS. 2 mahasiswa UM Buton lolos seleksi KKN kebangsaan di tahun 2025, harumkan nama kampus di kancah nasional. Dengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.